Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan membahas metode simplex primal yang dikenal dengan teknik M atau M penalty. Program linear ketika kendalanya dalam bentuk sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka akan muncul variabel buatan atau variabel dummy atau variabel boneka atau artificial ya, jadi variabel artificial atau variabel buatan. Variabel buatan itu di awal itu sangat dibutuhkan di awal karena dia adalah solusi basis awal yang layak. Jadi solusi basis awal yang visible itu variabel buatan, salah satunya di samping variabel slack. Tetapi setelah dalam iterasi, maka di akhir iterasi dia harus hilang. Kenapa harus hilang? Kalau dia tidak hilang, maka model kita tidak ada solusinya. Karena itu kita akan mengupayakan bagaimana variabel buatan akan cepat hilang di dalam tabel simplexnya. Oke, nah ini misalkan saja. Atau mungkin gambarnya gini, variabel buatan atau artificial itu adalah variabel yang dibutuhkan tetapi tidak dikehendaki keberadaan di akhir. Di awal sangat dibutuhkan, tapi di akhir dia tidak dikehendaki keberadaannya. Mungkin seperti di kimia itu ya, larutan yang dia itu dibutuhkan dalam reaksi, tapi ketika di akhir maka dia tidak boleh bercampur dengan hasil reaksinya itu. Oke, jadi dia sangat dibutuhkan, terutama di awal-awal karena dia adalah solusi awal. Nah, kita lihat model program linear berikut, yaitu meminimalkan Z dengan Z sama dengan 4x1 plus x2. Ini syaratnya 3x1 plus x2 sama dengan 3. Syarat kedua 4x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 6. Maka persiapan simplexnya langsung dikalikan dengan min S1 itu ya. Jadi 4x1 plus 3x2 min S1 sama dengan 6. Kemudian x1 plus x2 kurang dari 4, maka cuma nambah slack saja. Nah, di sini di kendala pertama, karena dia tidak ada wakil solusi, maka butuh artificial atau variabel buatan di sana. Dan yang kedua, di kendala yang kedua, karena x1, x2 itu di awal bernilai 0, maka S1 sama dengan min 6. Maka nggak mungkin. Karena harus positif, maka di sana dibutuhkan juga variabel artificial. Jadi di dua tempat, yaitu di kendala yang pertama karena sama dengan belum ada wakil solusi. Yang kedua, wakil solusinya itu negatif, nggak mungkin, maka ditambahkan dengan variabel artificial. Oke. Bentuk fungsi tujuannya menjadi seperti ini. 4x1 plus x2 akan ditambah dengan slack dan surplus, maka 0s1 plus 0s2. Sebenarnya 0s1 plus 0s2 bisa juga tidak ditulis karena dia 0 ya. Oke. Terus mr1 plus mr2. Di sini Anda lihat, Anda perhatikan. Kenapa dia plus mr bukan min mr? Nah, ini kembali ke yang tadi, yaitu bahwa variabel buatan itu secepatnya disingkirkan dalam iterasi sehingga di akhir dia tidak ada. Misalnya saja Anda lihat di Z itu, ketika R bernilai 1, R bernilai R1 sama 1 gitu ya, maka anggapnya yang lain 0 gitu ya, maka Z sama MR1. Padahal M adalah bilangan bulat yang sangat besar, berarti Z sama M gitu ya, yang sangat besar. Padahal Z meminimalkan, jadi itu kan kontradiksi, meminimal tapi sangat besar. Nah, inilah yang menyebabkan dengan diberi bobot atau penalti itu ya,
sebesar M, maka diharapkan R akan secepatnya keluar, baik R1 maupun R2-nya. Itu idenya adalah seperti itu. Ini penambahan dengan R1 di kendala yang pertama, R2 di kendala yang kedua. Nah, kemudian kalau langsung kita ke tabel simteknya, nah, Anda harus perhatian di Z-nya. Kalau kita bagi kuras kanan, kuras kiri, maaf, maka Z min 4x1 min x2 min 0s1 min 0s2 min mr1 min mr2 sama dengan 0. Anda perhatikan. Variabel basis atau solusi basis awal itu adalah slack dan artificial, yaitu S2 dan R1 dan R2. Kalau di Z itu kita bagi kuras kiri semua, maka koefisien R-nya masih min M, bukan 0. Nah, karena R1 adalah variabel basis, R2 juga variabel basis, maka dia harus 0. Di tabelnya, di Z, di fungsi tujuan harus 0, karena dia adalah variabel basis. Oleh karena itu, bagaimana menolkan agar R-nya koefisiennya 0, R1 maupun R2? Nah, cara menolkan M R1 menjadi 0 R1 dan MR2 menjadi 0 R2, caranya dengan melakukan substitusi. Jadi R-nya kita substitusi, sehingga R-nya akan hilang. Kalau R hilang berarti bermakna 0 R1, karena R-nya 1 hilang, plus 0 R2, karena R-nya juga hilang. Kenapa? Karena di substitusi. Substitusinya adalah di kendala yang pertama. 3x1 plus x2 plus R1 sama 3, maka R1 sama dengan 3 min 3x1 min x2. Yang di kendala kedua, R2 sama dengan 6 min 4x1 min 3x2 plus S1. Itu kita substitusi di Z, sehingga kita punya 4x1, Z sama dengan 4x1 plus x2 plus M, R1 diganti dengan 3 min 3x1 min x2 plus M, R2 diganti dengan 6 min 4x1 min 3x2 plus S1. Oke ya, ini R1 R2 nya. Nah, ini kita substitusi, kemudian kita ringkas. Ini Z masih di sana. Oke, kita ringkas. Nah, kita ke sana, maka hasilnya adalah Z min 4 min 7 mx1 min 1 min 4 mx2 min ms1 sama 9m. Jadi kalau biasanya Z sama dengan 0, ini Z tidak sama dengan 0, tapi 9m. Anda lihat. Ya, kok bisa 9m? Anda lihat. X1 di awal dia bernilai 0, X2 juga bernilai 0, S1 dia juga 0, sehingga Z sama 9M. Anda perhatikan, Z adalah meminimalkan, tapi dia bernilai 9M, berarti sangat besar sekali, sehingga kita akan meminimalkan agar 9M akan berkurang. Tabelnya setelah kita masukkan, nah, Z sama 9M. Ini seperti yang tadi, seperti simtek primal yang lain, yaitu ya ketika kita kemarin menggunakan simtek primal biasa, artinya kendalanya kurang dari semuanya. Ya, ini sama dengan itu juga sama, cuma bedanya tadi muncul MR itu ya, harus kita substitusi, itu saja yang jadi berbeda, sehingga di Z ada M-nya, di kendalanya nggak ada M-nya, cuma di Z yang ada M-nya. Oke, nah, sudah ada solusi belum ini? Nah, ada solusinya. Siapa solusinya? Maka pada basis yang kita punya itu R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 6, dan S2 sama dengan 4. Ini adalah
solusi basis awal yang layak. Oke. Yang variabel non basisnya ya pasti X1, X2, dan S1 karena dia bukan 0 koefisiennya ya. Bisa nggak ternyata dia 0 koefisien tapi dia non basis? Bisa. Yaitu ketika dia tidak ada di kolom yang kedua itu basis, R1 itu adalah wakil solusi dari kendala yang pertama, R2 adalah wakil solusi dari kendala yang kedua, S2 adalah wakil solusi dari kendala yang ketiga. Pertanyaannya adalah kita sudah punya solusi. Apakah dia optimal? Nah, optimal belum. Maka kita cek di baris Z-nya. Apakah di Z? Nah, tadi persoalan kita adalah meminimalkan. Maka optimal itu ketika di Z itu koefisiennya sudah negatif semua dan 0. Nah, kita lihat di sini. Apa negatif semua? Ya, sepintas iya. Min 4, min 1, min M ya. Tapi sebenarnya enggak, karena plus 7M. M itu kan besar. M itu kayak 7M dikurangi 4 rupiah. 7 miliar dikurangi dengan 4 rupiah. Ya, enggak terasa kan. Berarti yang dominan adalah M-nya. Sehingga X1 dia sebenarnya positif. X2 juga positif. Nah, karena positif berarti belum optimal. Karena belum optimal, pasti ada variabel yang masuk. Yang mana yang masuk? X1, X2, atau S1? Kalau S1 enggak, karena dia negatif. Jadi adalah koefisien di Z yang nilainya positif, itu yang mungkin jadi variabel masuk, dan yang paling positif. Ada 7M ada 4M. Maka yang paling positif adalah 7M. Sehingga X1 menjadi variabel yang akan masuk. Maka kita punya apa? Kita punya kolom pivot, yaitu di kolom X1. Kita punya X1 sebagai variabel yang akan masuk, dan kita cari variabel yang keluar, yaitu kita buat rasio. Di ruas kanan ada 3, 6, dan 4, yang 9M tidak kita ikutkan. Kemudian di kolom pivot ada 3, 4, dan 1. Nah, di kolom pivot itu kita cari yang positif, karena semua positif, berarti bisa menjadi pembagi semuanya. Di ruas kanan itu ada 0, sehingga rasio adalah 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 4 itu 3/2, kemudian 4 dibagi 1 itu 4, sehingga yang paling kecil adalah R1. Sehingga R1 akan menjadi variabel yang akan keluar. Yang merah itu, yang di baris R1 dan di kolom X1, 3 itu, maka dia menjadi elemen pivot. Maka dia harus menjadi 1 dengan kita bagi di baris itu semuanya dengan 3, kita akan dapat 1. Kemudian yang di bawahnya, yaitu di baris R2, 4 itu harus menjadi 0. Kemudian di baris S2, 1 harus menjadi 0. Dan di baris Z, min 4 plus 7M harus menjadi 0. Maka kita punya tabel simak berikutnya. Ini ya. Solusinya gimana? Solusinya adalah X1-nya 1, R2-nya 2, S2-nya adalah 3, Z-nya 4 plus 2M. Kita lihat, tadinya 9M menjadi 2M, maka ada penurunan. Dia lebih bagus karena kita akan meminimalkan. Pertanyaannya, sudah optimal belum? Nah, kita lihat. Di Z, apakah ada yang positif? Nah, ternyata X2-nya positif. S1-nya negatif. R1-nya positif kayaknya. Tapi kita lihat, min 7M ada di sana, maka dia adalah negatif. Sehingga kita hanya punya satu yang positif, yaitu X2, yaitu sepertiga 1 plus 5M. Sehingga X2 akan menjadi variabel yang akan masuk, betul. Kemudian kita buat rasio, yaitu karena dia sudah positif semua di kolom pivotnya, maka 1 dibagi sepertiga, kita dapat 3, 2 dibagi 5/3, kita dapat 6/5, dan kita berikutnya adalah 3/5/3, maka
itu adalah 9/5, maka yang paling kecil adalah 6/3. Yang pertama adalah 3 dan 6/3 dan 6/5 dan 9/5, maka R2 menjadi variabel yang akan keluar. Sehingga pertemuan kolom dan baris pivot yaitu 5/3 menjadi 1, yang bawahnya 5/3 menjadi 0, yang atasnya 1/3 menjadi 0, yang atas lagi 1/3 1 plus 5M juga akan menjadi 0. Ya. Ini adalah tabel berikutnya. Sudah optimal belum? Nah, kita lihat, kita cek seperti biasanya. Anda jangan terpancang atau melihat bahwa X1-nya sudah ada di situ, X2-nya sudah ada di situ, maka selesai. Enggak. Karena iterasi selesai ketika koefisien Z ada yang bernilai positif ketika meminimalkan. Oke, kita lihat di sana yang nilai positif adalah S1 karena R1-nya itu min M, R2-nya min M juga, maka S1 ini kita akan punya S1 menjadi variabel yang akan masuk karena dia positif. Dan rasionya adalah 3/5 dibagikan 1/5 menjadi 3, dan min nggak boleh jadi pembagian. Maka yang terakhir adalah 1 dibagi 1 menjadi 1. Maka kita punya S2 menjadi variabel yang akan keluar, diganti dengan S1. Maka pertemuan antara kolom dan baris pivot harus menjadi 1. Di atasnya yaitu min 3/5, 1/5 dan 1/5 juga, maka dia harus menjadi 0 dengan operasi baris elementer. Kita punya tabel berikutnya. Di tabel ini kita punya solusi adalah X1-nya adalah 2/5, X2-nya 9/5, S1-nya 1, Z-nya 17/5. Kita lihat tabel sebelumnya 18/5. Kemudian turun menjadi 17/5. Jadi kita masukkan tabel slack S1, kita keluarkan variabel slack S2, kita akan menurunkan nilai Z-nya karena kita akan meminimalkan. Oke, jadi kita teruskan sampai dengan uji optimalitas kita terbukti sudah tidak ada yang lebih baik lagi. Kita lihat di tabel, koefisien Z untuk variabel non basisnya adalah 7/5 min M, berarti dia negatif, min M, kemudian min 1/5, sehingga kita punya solusi yang optimal yaitu X1 2/5, X2 9/5, S1-nya 1, S2-nya pasti 0, R1 0, R2 juga 0. Solusi permasalahan adalah X1-nya 2/5, X2-nya 9/5, dan Z-nya 17/5. Jadi ya, tidak ada lagi koefisien fungsi tujuan yang bernilai positif, sehingga sudah optimal. Ini tabel sintaks lengkapnya, seperti ini. Solusi awalnya, kemudian solusi berikutnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat memahami program Simplex Big M atau M penalty.